Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da amma ba'da. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat Islam. Yang kedua, selawat serta salam kita bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak Ustaz, apa kabar hari ini semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran Dirosah Islam, di mana materi kita hari ini masuk kepada pelajaran yang ketujuh. Anak-anak Ustadz bisa melihat di dalam bukunya pada pelajaran ketujuh ya, yakni tentang sholat jenazah ya. Pelajaran ketujuh ini kita akan membahas tentang sholat jenazah. Yang pertama adalah hukum sholat jenazah. Ya. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan bagi seseorang untuk saudaranya yang meninggal dunia. Ya, Ustaz ulangi. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan bagi seseorang untuk saudaranya yang telah meninggal dunia. Ya. Di mana nanti di dalam sholat jenazah ini ada memiliki 4 takbir di awal ya. Di awal ada memiliki 4 takbir ya. Salat jenazah ini ya tidak ada ruku, tidak ada sujud dan tidak ada tahiyat ya. Jadi anak-anak Ustadz nanti hanya berdiri tegak. Kemudian takbir pertama, nanti anak-anak Ustadz membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir yang kedua, anak-anak Ustadz membaca sholawat. Kemudian takbir ketiga berdoa ya. Kemudian takbir yang keempat dan salam. Ya. Selanjutnya, sholat jenazah terdapat 7 rukun. Ya. Sholat jenazah ada 7 rukunnya anak-anak Ustaz. Di mana yang pertama adalah berniat. Ya. Yang pertama adalah berniat, yakni niatnya di dalam hati. Cukup di dalam hati anak-anak Ustaz bisa meniatkan untuk sholat jenazah ya. Tidak diucapkan kalau berniat ini. Kemudian yang kedua, rukun sholat jenazah adalah berdiri bagi yang mampu. Ya. Jadi yang kedua ini adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, melakukan 4 kali takbir. Tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Kemudian rukun yang keempat dalam melaksanakan sholat jenazah adalah setelah takbir pertama, anak-anak Ustadz membaca surat Al-Fatihah ya. Membaca surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Setelah itu, rukun sholat jenazah yang kelima, takbir kedua membaca selawat ya. Takbir keduanya membaca selawat, di mana bacaan yang pendek adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bacaan yang paling pendek. Kemudian rukun sholat jenazah yang keenam, membaca doa ketika takbir ketiga. Jadi
Setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, ya, membaca doa untuk si mayit, ya, di mana anak-anak Ustadz bisa melihat di sebelah buku sebelah kanan anak-anak Ustadz itu bisa anak-anak Ustadz lihat Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itulah ada doanya. Doa ketika takbir ketiga, anak-anak Ustadz bisa membacanya sampai habis. Kemudian rukun sholat jenazah yang terakhir ataupun yang ketujuh adalah takbir yang keempat, ya. Selesai membaca doa tadi pada takbir ketiga Allahu Akbar, kemudian takbir yang keempat lagi Allahu Akbar, ya. Setelah takbir yang keempat, lalu anak Ustaz salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, itulah 7 rukun sholat jenazah. Mungkin anak-anak Ustaz bisa mengulang-ulang lagi rukun-rukun ini, ya, agar tidak lupa, ya. Dari takbir pertama tadi membaca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat, kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk si mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu tadi. Kemudian takbir keempat, ya, setelah takbir keempat maka langsung salam, ya. Selanjutnya yang kedua, ya, kalau yang pertama tadi rukun-rukun sholat jenazah, yang kedua adalah keutamaan sholat jenazah, ya. Keutamaan sholat jenazah. Keutamaan sholat jenazah ini sangat-sangat besar sekali pahalanya, dan Ustaz, ya. Melaksanakan sholat jenazah pahalanya sangat besar sekali, ya. Kalau kita menyolatkan si mayit, maka kita akan mendapatkan pahala satu qiraat. Kalau kita sampai melaksanakan ataupun mengantarkan si mayit sampai kuburan, sampai memakamkannya, maka pahalanya dapat dua qiraat, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya 1 qiraat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya 2 qiraat. Ada yang bertanya dari sahabat Rasulullah, apa yang dimaksud dengan 2 qiraat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 2 qiraat itu adalah semisal 2 gunung yang sangat besar, ya. Jadi kalau anak-anak Ustadz sudah melaksanakan sholat ataupun sudah melaksanakan sholat jenazah, maka anak-anak Ustadz mendapat pahala yang besar 1 gunung. Kemudian anak-anak Ustadz ikut memakamkannya, ya, maka anak-anak Ustadz mendapatkan pahala 2 qiraat, yang berarti semisal 2 gunung, ya. Itulah keutamaan dari sholat jenazah yang sangat besar sekali pahalanya. Ustadz kira cukup sampai di sini pelajaran di Rosa Islam kita, ya. Yang pertama tadi hukum ataupun rukun-rukun melaksanakan sholat jenazah, ya, atau rukun-rukun sholat jenazah. Yang kedua tadi keutamaan sholat jenazah. Demikian kita akhiri pelajaran kita ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.